Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatillahi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa mawadah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya Rizalillah dengan NIM 2011147 dari kelas PAI 6E ingin menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Poin pertama yaitu sejarah proses pewahyuan Al-Quran. Nah, pewahyuan Al-Quran itu sendiri dimulai ketika Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan secara langsung itu di Lauhil Mahfud, kemudian diturunkan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril, itu kurang lebih selama 23 tahun atau pada tepatnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Terus Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbentuk bahasa Arab. Namun Al-Quran ini lebih rincinya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril itu sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun, dan di kota Madinah beliau berdakwah mendapatkan wahyu itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, itulah terkait dari sejarah proses pewahyuan Al-Quran. Untuk poin yang kedua yaitu tentang perkembangan studi hadis. Nah, di perkembangan studi hadis ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu pada masa Rasulullah SAW, terus yang kedua pada masa khalifah, yang ketiga itu pada masa sahabat atau tabi'in, dan yang terakhir itu masa tatwin. Yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW. Jadi ketika itu perkembangan studi hadis pada masa Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW langsung menafsirkan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, itu langsung diajarkan kepada para sahabat, dan juga para sahabat sangat antusias untuk mempelajari atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, dan juga para sahabat pun menghafal Al-Quran terus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran. Terus yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa ini merupakan awal dari pengembangan studi hadis. Yang pertama itu pada khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana berkat dari dorongan dari Umar bin Khattab, beliau ingin membukukan atau penulisan Al-Quran, yang mana pada saat itu ada sahabat Zaid bin Sabit yang sangat cerdas. Jadi penulisan dan pembukuan Al-Quran ini dipasrahkan kepada beliau Zaid bin Sabit. Dan kedua itu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini melanjutkan dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada masa ini sukses pengembangan studi hadis, yaitu penulisan atau pembukuan mushaf Al-Quran. Bahkan ketika itu mushaf Al-Quran ini dikirim ke beberapa provinsi, ya, yang disebut dengan Ar-Rasmul Utsman, yang dinisbatkan kepada Utsman, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu Khalifah bin Abi Thalib,
dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu dan pengucapan yang baku dan memberikan harkat kepada penulisan Al-Quran ini yang disebut dengan i'rabul Quran, seperti itu. Di poin yang ketiga, ini pada masa sahabat atau tabi'in. Di sini para sahabat masih senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna dari Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Karena pada saat itu para sahabat juga tergantung dari lama atau tidaknya sahabat tersebut hidup bersama Rasulullah. Kemudian para sahabat melanjutkan usahanya untuk memberikan ilmu atau mengajarkan kepada murid-muridnya. Namun pada saat itu sahabat yang sangat terkenal dalam memahami atau memberikan tafsir kepada Al-Quran itu salah satunya ada Ibnu Abbas, terus Zaid bin Sabit. Lalu kemudian para tabi'in juga mempelajari, juga ada yang menjelaskan tentang makna-makna dan juga penafsiran dari Al-Quran untuk melanjutkan ilmu yang telah diajarkan oleh para sahabat. Itu salah satunya ada dari sahabat dari Ibnu Abbas yang sangat luar biasa itu ilmunya. Terus ada murid dari Zaid bin Sabit, itu juga sangat luar biasa mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran ini. Untuk poin yang terakhir yaitu masa pembukuan atau masa tadwin. Nah, perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan ulumul Quran. Di dalam pembukuan ini ada pembukuan tafsir Al-Quran, itu menurut riwayat hadis sahabat dan tabi'in. Terus selanjutnya itu juga ada pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat-ayatnya. Terus ada juga munculnya pembahasan cabang-cabang ilmu ulumul Quran selain tafsir, dan juga selanjutnya itu mulai pembukuan secara khusus tentang ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Di poin yang ketiga itu ada pokok-pokok ulumul Quran. Nah, di pokok-pokok ulumul Quran ini yang pertama ada proses turunnya Al-Quran atau yang biasa disebut dengan nuzulul Quran. Nah, di pembahasan nuzulul Quran ini menjelaskan tentang waktu dan tempat turunnya ayat tersebut dan penyebab apa ayat tersebut turun dan sejarah lengkapnya itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini penjelasan tentang pembahasan terkait sanad. Nah, di pembahasan ini menjelaskan tentang jenis-jenis jenis-jenis riwayat. Yang pertama ada riwayat mutawatir, yang kedua ada riwayat ahad, dan yang ketiga juga ada riwayat syad. Dan juga menjelaskan macam-macam qiraat, penjelasan yang mengenai perawi dan penghafal Al-Quran serta proses penyebaran riwayat atau yang disebut dengan tahammuh. Dan yang ketiga, ini ada yang namanya pembahasan tentang qiraat atau cara membaca Al-Quran. Nah, di pembahasan ini menjelaskan bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Terus bagaimana ketika membaca Al-Quran itu dengan misalnya ada waqaf, berhenti, terus ada wasol, lanjut, terus ada panjang pendeknya seperti apa, agar bacaan Al-Quran kita itu baik dan benar seperti itu. Pada poin yang keempat ini ada yang namanya pembahasan kata-kata dalam Al-Quran. Nah, di sini membahas mengenai kata-kata yang asing dalam Al-Quran yang disebut dengan gharib. Terus kata-kata yang berubah
harkat akhirnya yang disebut dengan i'rabul Quran, seperti itu. Dan juga ada kata-kata yang sinonim serupa atau yang disebut dengan isti'arah. Dan yang kelima, ini ada pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Nah, di pembahasan tersebut itu bukan dibahas secara harfiah saja, melainkan ada pembahasan makna lain, misalnya makna umum yang disebut dengan am, atau pembahasan secara global yang disebut dengan mujmal. Terus ada makna konteks pembicaraan yang disebut dengan mantuk. Terus makna yang tidak melahirkan keunggulan, makna yang tidak melahirkan keraguan, maksudnya itu disebut dengan muhkam. Atau makna yang terdapat kesamaran di makna dalam Al-Quran tersebut, itu yang disebut dengan mutasyabih. Dan poin yang terakhir ini pembahasan terkait makna-makna kata dalam Al-Quran. Nah, ada bahasan di dalam ulumul Quran itu sendiri yang membahas makna di balik kata-kata dalam Al-Quran. Di antaranya itu topik bahasan ini, misalnya ada fasal, wasol, terus uraian singkat, atau yang biasa kita sebut itu sebagai ijaz, terus uraian panjang dan uraian seimbang, seperti itu. Kita lanjut ke poin yang keempat. Ini ada metode tafsir maudhu'i. Kalau kita lihat dari judul atau dari kalimatnya, maudhu itu memiliki arti judul atau tema. Maksudnya tafsir dari metode tafsir maudhu'i ini adalah berusaha mencari jawaban dari Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang sama atau memiliki pembahasan topik atau judul yang sama, seperti itu. Contohnya salah satunya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 37 dan surat Al-A'raf ayat 23. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ini berbunyi fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Terus dilanjutkan dengan surat Al-A'raf ini yang berbunyi qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Arti dari surat Al-Baqarah ayat ke-7 itu kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Dan arti dari surat Al-A'raf di sini keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dalam Tafsir Al-Muyassar Kementerian Arab Saudi Arabia, di sini yang menjadi pembahasan itu membahas tentang Nabi Adam karena melanggar telah memakan buah khuldi. Nah, di ayat pertama surah Al-Baqarah ayat 37 Allah menjelaskan fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatin. Allah itu memberi beberapa kalimat kepada Nabi Adam. Nah, kalimatin yang menjadi pembahasan di sini adalah kalimatin. Itu kan tidak jelas. Masih apa isi dari kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Lalu dijelaskan lagi di dalam surat Al-A'raf, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang menjadi pembahasan dari kalimat tersebut, kalimat dalam Quran surah Al-Baqarah itu kalimat lafadz kalimatin yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf.
yang mana dari kedua ayat tersebut memiliki satu makna atau satu judul, yaitu tentang pembahasan Nabi Adam, seperti itu. Lanjut ke poin yang kelima. Ini ada perkembangan hadis di setiap periodenya. Perkembangan hadis ini sangat luar biasa ya. Rintangan dan halangannya itu luar biasa. Mulai dari para khulafa ar-rasyidin, dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat, terus tabi'in, dan ulama-ulama terkemuka. Itu luar biasa perkembangannya di setiap periodenya. Nah, di periode pertama itu ada masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum beserta dasar-dasarnya. Terus di periode yang kedua itu tentang periode membatasi hadis menyidik dari periwayatnya. Terus yang ketiga, di situ periode penyebaran periwayat hadis ke kota-kota itu mulai disebarkan di periode yang ketiga. Terus di periode yang keempat ini mulai masuk ke periode penulisan dan kodifikasi resmi lah, seperti itu. Di periode yang kelima ini merupakan periode yang mulai pemurnian atau penyehatan dan penyempurnaan hadis. Terus lanjut di periode yang keenam, ini periode di mana hadis mulai ada yang namanya pemeliharaan dan penertiban hadis tersebut, dan juga ada penambahan dari hadis-hadis yang kurang. Dan juga periode yang terakhir ini periode mulai yang namanya pentakhrijan ya, pentakhrijan hadis, terus pensyarahan hadis, dan juga hadis tersebut mulai ada yang namanya pembahasan, seperti itu. Nah, inilah perkembangan perkembangan hadis di setiap periodenya. Baiklah, poin yang terakhir itu tentang kajian sanad. Sanad ini secara istilah ya berarti sandaran atau yang dijadikan sandaran, seperti itu. Jadi secara istilah sanad itu merupakan keseluruhan dari perawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Nah, dalam kajian sanad ini ada beberapa istilah yang hampir menyerupai dengan kata sanad. Yang pertama itu ada isnad. Isnad ini bentuk masdar dari kata asnad. Asnada yusnidu isnadan, yang berarti menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Dan yang kedua itu ada musnid. Musnid ini merupakan isim fa'il dari kata sanad, yang berarti orang-orang yang menyandarkan, seperti itu. Dan yang ketiga ini ada istilah musnad. Musnad ini merupakan isim maf'ul dari kata sanad, yang berarti sesuatu yang dinisbatkan atau yang disandarkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya